Baik, saya akan share. Bentar. Baik, saya akan lanjutkan ke asumsi distribusi normal, ya. Jadi tadi di awal kelas sudah dijelaskan bahwa pada saat kita mau menerapkan statistik uji T-Hoteling untuk uji faktor min 1 populasi, di sini kita harus memenuhi asumsi data, yaitu berdistribusi normal multivariate. Nah, ini ya. Nah, berarti kita harus melakukan pengecekan ya pada data ya. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan tadi pada contoh-contoh yang diberikan pada ilustrasi di awal maupun di kedua contoh berikutnya yaitu pada data radiasi dan pada data tadi hasil ini skor hasil tes psikologi tadi itu adalah dengan anggapan datanya diasumsikan berdistribusi normal multivariate, sudah memenuhi gitu ya, dianggap memenuhi. Nah, pada aplikasinya itu sebenarnya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, melakukan pengujian gitu. Nah, ini yang akan kita diskusikan berikutnya gitu. Oke. Jika kita kembali lagi ke uji min univariat satu populasi pada sampel kecil, di mana varian populasi tidak diketahui, di situ terdapat asumsi berdistribusi normal univariate. Ya. Nah, bagaimana PDF-nya, fungsi distribusi probabilitasnya, familiar untuk kita kan. Di situ fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat E pangkat min X min mu per sigma yang dikuadratkan dibagi 2, di mana fungsi tersebut berlaku pada nilai variabel random ya pada interval min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi PDF-nya familiar, begitu pula secara grafis ya. Fungsi probability distribusinya juga familiar gitu ya bentuknya. Nah, ini PDF ini fungsi distribusi probabilitas ini adalah normal univariate berlaku untuk satu variabel random. Nah, pada saat variabel random kita lebih dari 1, maka itu dicakup dalam sebuah faktor random gitu ya. Kita kembali kepada definisi dari faktor random ya. Maka karena di sini faktor random itu mencakup minimum 2 variabel random dan saling berhubungan.
Nah, tentu saja dia mempunyai konsekuensi distribusi probabilitas vektor random, gitu ya. Nah, ini bentuknya sebagaimana halnya tadi ya. Perkembangan dari univariate test ke multivariate Hotelling tadi, maka kita menggunakan pendekatan matrik gitu ya untuk mencakup variabel random yang lebih dari satu di sini. Sehingga secara keseluruhan kita punya probability density function untuk distribusi normal bivariat adalah seperti ini. Jadi kita tuliskan ini. Misalnya kalau normal univariat ya X, N, rata-rata mu, harian sigma kuadrat itu aja. Satu variabel random itu ya. Satunya di sini implisit nggak dituliskan. Nah, karena ini faktor random, ini ada X ya, X1, X2 sampai dengan XP gitu ya. Maka ini tuliskan sebagai N dimensi P variabel, P variat. Kemudian vektor min dari vektor random ini, vektor min populasi, dan matrik varian kovarian populasi dari distribusi normal P variat dituliskan. Jadi di sini kita membacanya dengan vektor random X itu berdistribusi normal multi atau P variat dengan parameter itu vektor min populasi adalah vektor mu dan matrik kovarians populasi adalah matrik sigma. Begitu. Dan ini adalah konfigurasi dari vektor min populasi ya. Ini adalah konfigurasi dari matrik kovarian populasi. Jadi sebenarnya analog ya, analog dengan univariate, normal univariate ya. Cuman di sini ya diperluas ya. Diperluas karena variabel randomnya lebih dari satu dengan pendekatan matrik ya. Oke. Sekarang kita lihat jika P sama dengan 2, ya tadi ya. Jadi dari semula ini tadi, kita punya PDF ini, fungsi distribusi probabilitas ini, kemudian kita masukkan P sama dengan 2, maka kita punya PDF fungsi distribusi probabilitas untuk vektor random yang berdistribusi normal bivariat. Nih, PDF-nya. Di PDF dari vektor random yang berdistribusi normal bivariat. Ini kalau kita tuliskan, jadi kita punya tadi vektor random X sama dengan X1 dan X2 berdistribusi N. Ini bivariat, kemudian vektor min populasi, dan matrik varian ini. Begitu menuliskannya secara ringkasnya. Nah, ini disebut sebagai PDF dari vektor random yang berdistribusi normal bivariat, atau istilah lainnya
join PDF ya, PDF bersama atau PDF gabungan variabel random X1 dan X2. Ini PDF vektor random atau join PDF. Oke. Kalau tadi normal univariate, grafiknya secara grafik digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggambar PDF distribusi normal bivariat. Ya, langsung aja di sini. Ini rumusnya ya, menggambarnya. Diberikan vektor minnya dan matrik kovarian populasinya. Kemudian C ini, C di sini adalah sama dengan akar dari Chi². Derajat bebas P. Kemudian di sini 1 min alfa. Nah, karena di sini alfanya 0,05, sebentar, ini menuliskannya kalau mengikuti ini, tadi alfa gitu ya. Nah, karena kontur 95% berarti alfanya 0,05 atau 5%. Gitu. Kemudian di sini ada apa? Eigenvalue dan eigenvektor. Eigenvalue kan berhubungan ya, itu diperoleh dari matrik kovarian. Masih ingat mendapatkan eigenvalue dari suatu matrik? Binan dari matrik kovarian dikurangi eigenvalue, eigenmatrikitas, I-nya di sini. Nah, ini kan berjalan sesuai dengan banyaknya variabel sampai dengan P gitu ya. Ini determinan sama dengan 0. Maka ini nanti akan dapat lambda 1, lambda 2 sesuai dengan banyaknya variabel di sini kan. Vektor mu ukurannya P kali 1. Ya, matrik kovarian ukurannya P kali P. Secara implisit kita tahu ini 2 variabel gitu ya. Selain di sini kontur distribusi normal bivariat. Nah, kalau sudah dapat lambda I, nanti kita bisa menghitung dari eigenvalue itu bisa menghitung eigenvektor. Bagaimana menghitung eigenvektor rumusnya? Nah, gitu ya. Jadi singkat cerita diperoleh ini eigenvalue. Nah, untuk
eigenvalue 1 ini yang terbesar ya. Sampai dengan yang lebih kecil urutannya begitu, lambda 2 sampai dengan banyaknya variabel yang digunakan itu lebih kecil gitu ya. Nah, untuk setiap eigenvalue diperoleh eigenvektor. Oke. Ya, kemudian dari matrik koefisien korelasi populasi. Jadi rho ini kan pekan lalu sudah kita tunjukkan berhubungan dengan varian kovarian. Ya, rho diperoleh dari kovarian dibagi perkalian akar varian. Ya, dari kedua variabel sehingga menghasilkan ini. Nah, ini tandanya positif. Berarti nanti konturnya arahnya gimana kalau positif? Arah kanan gitu kan. Semakin X semakin tinggi, ya semakin tinggi gitu. Nah, dari sini kemudian kita mengikuti formula ini. Mengikuti formula tersebut. Nah, untuk eigenvalue yang terbesar nanti kita akan mendapatkan titik koordinat yang ini apa? Yang panjang ya. Titik koordinat dari sumbu yang panjang maksudnya sumbu mayor. Jadi ini nanti konturnya itu bentuknya adalah elips gitu ya. Oke, dimasukkan di sini. Lambda 1, E1, kemudian C-nya tadi, sehingga dapat ini titik koordinat pada sumbu mayor elips ini, titik koordinatnya dari lambda 1. Nah, nanti dari lambda 2, jadi untuk koordinat sumbu minor. Ya. Ini titik koordinatnya. Masukkan. Nah, pusatnya tadi adalah dari vektor minnya di sini sebagai pusat. Nah, ini masing-masing tadi yang kita peroleh dari eigenvalue 1, ini titik koordinatnya. Kemudian dari eigenvalue 2, ini titik koordinatnya. Untuk sumbu minor. Ya. Oke, sekarang yang dimaksud kontur itu bagaimana itu tadi ya, kita kembali ke sini lagi ya. Kontur kembali ke depan di sini. Nah, secara 3 dimensi itu bentuknya seperti ini gitu ya. Grafik PDF distribusi normal bivariat, itu kan. Bagaimana PDF-nya tadi? Nah, ini seperti ini kan PDF-nya tadi. Ada unsur varians, kemudian ada unsur ini nih, kembali ke sini. Nah, ada unsur korelasi ya kan? Ada unsur varians. Makanya di sini kalau apa ditunjukkan kalau korelasinya sama dengan 0, maka di sini bentuknya trennya mengumpul di tengah gitu ya, di sekitar titik pusat. Berbeda kalau di sini korelasinya itu mendekati 1 gitu ya.
Nah, ini kan lebih linear gitu ya, bentuk elipsnya lebih kelihatan. Kalau ini kan cenderung circle gitu, lingkaran gitu ya. Nah, ini kalau diterapkan pada kalau direfleksikan kepada bidang datar tadi. Ya, ini tadi ya. Ini kalau direfleksikan di bidang datar 1 X2 dari ujung ya. Jadi di sini titik yang paling tinggi ini pada apa nih di sini? Ada X1, X2 sama dengan mu ya. Sama dengan mu. Ya di sini ditunjukkan tadi di depan. Di gambar mana tadi? Ya, titik ini adalah merupakan titik rata-rata. Ini kan faktor min ya. Jadi pusatnya yang paling tinggi itu ya. Pada faktor minnya. Jadi faktor observasi sama dengan faktor min. Nah, itu menunjukkan berada pada posisi yang tertingginya di sini. Ya, ini berupa titik ini. Ya. Nah, ini kita menggambarkan kontur. Jadi kontur yang terluar itu ya, kontur yang paling bawah ini di sini ya, kontur yang paling bawah. Ini lingkaran atau orbit yang paling bawah di sini. Itu yang kita gambarkan tadi, kontur distribusi normal bivariat 1 min alfa kali 100%. Ini pusatnya adalah vektor min, kemudian plus minus C kali akar perkali eigenvalue dikalikan eigenvektornya. Eigenvektor ini tidak termasuk yang diakarkan di sini. Oke, itu ya cara menggambar kontur distribusi normal bivariat. Ini kontur ya, ini konturnya. Kalau PDF-nya keseluruhan ini gitu ya. PDF-nya keseluruhan ini. Oke, sekarang bagaimana mengecek asumsi distribusi normal bivariat? Ada 2 uji yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah uji proporsi. Yang kedua adalah uji plot chi-square. Dengan hipotesis seperti yang tercantum di situ. Oke, yang pertama kita lihat uji proporsi. Jadi, nah kita langsung saja pada ini contohnya. Jadi di sini diberikan dua variabel, dua variabel 1 X2 dengan sejumlah pengamatan adalah perusahaan. Jadi di sini dikatakan memenuhi asumsi distribusi normal multivariate jika sekitar 50% square distance yang diwakili oleh ini adalah kurang dari atau sama dengan nilai kuantil chi-square ya dengan alfa
0,5. Oke, bagaimana sekarang kita perhatikan bagaimana menghitung ini. Ini rumusnya ya. Square distance mahala nobis. Jadi setiap vektor observasi ini kita hitung square distance-nya. Ini C pertama untuk contoh. Untuk vektor observasi yang pertama. X1 108,28, X2 17,05 di sini ya. Xj min X bar. Vektor minnya ini ya. Kemudian matrik covariance-nya ini yang diinpuskan. Nah, diperoleh ini square distance mahal nobis nilainya ini untuk vektor yang pertama, vektor observasi yang pertama. Nah, nanti square distance atau jarak kuadrat Mahalanobis ini akan dibandingkan dengan nilai kuantil chi-square dengan alfa 0,5. 0,5 itu adalah sama dengan 1,39. Ya, untuk pengujian normal ini, distribusi normal ini, memang alfanya ditentukan 50%. Ya, tentukan 50%. Jadi kalau tadi kita menggambar alfa 0,05 itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Sementara yang kita gunakan pada pengujian itu alfanya adalah 50% atau 0,5. Karena variabelnya 2, nah, dengan alfa 0,5 nilainya 1,39. Nah, itu kita tandai yang nilainya kurang dari atau sama dengan 1,39 ini. Nah, tadi kan kriterianya ini. Normal, asumsi normal multivariat terpenuhi jika sekitar 50% square distance itu nilainya kurang dari atau sama dengan nilai kuantil chi-square alfa 0,5 atau 1,39 dalam kasus ini. 1,39. Jadi ada 50% ini square distance. Berarti ada berapa di sini? 10 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sebanyak sekitar 50% square distance itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1,39, berarti data ini memenuhi asumsi distribusi normal multivariat atau khususnya bivariat karena ada 2 variabel. Nah, ini kita perhatikan untuk yang data besar, ternyata lebih besar. Yang lebih kecil ini 0, square distance yang kedua, faktor observasi yang kedua diperoleh square distance 0,3. 0,62. Ini ya. 1,3 kurang dari 1,39. Dan ini. Berarti berapa proporsinya? Square distance yang nilainya kurang dari atau sama dengan 1,39. 4/10. Ya, 4/10. Padahal tadi yang diminta berapa untuk dikatakan disimpulkan memenuhi asumsi distribusi normal? 50%. 50%. Relatif masih jauh ya, ini 0,4 gitu ya. Kalau misalkan 0,45, nah itu kan masih pembulatan 0,5 ya. Bagaimana kalau hasilnya proporsinya seandainya 0,6? Apakah memenuhi asumsi distribusi?
Tadi kriterianya gimana? Minimum atau sekitar? Sekitar. Nah, sekitar, bukan minimum loh ya. Sekitar itu berarti mendekati 50% hal gitu ya. Roughly hal. Sekitar 50%, bukan tidak menyatakan minimum ya. Nah, berarti kalau 0,6 kesimpulannya berdistribusi normal atau tidak seandainya 0,6 atau 0,7. Kesimpulannya data tersebut memenuhi asumsi distribusi normal bivariat atau tidak? Memenuhi. Tuh, katanya tadi bukan minimum kriterianya. Harus berada di sekitar 50%, harus dekat dengan 0,5. Kalau 0,6, 0,7 selisihnya malahan lebih jauh lagi ya kan? 0,5 dengan 0,7, 0,2 selisihnya. Dengan 0,4 selisihnya 0,1. Begitu pula dengan 0,5. Jadi kalau semakin jauh selisihnya ya semakin tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Semakin jauh selisihnya dari 0,5. Semakin besar. Yang diharapkan itu mendekati, proporsinya itu mendekati 50%. Entah itu 0,45, entah itu 0,54, itu kan relatif lebih dekat ke 0,5. Nah, jadi kalau proporsi hasil square distance-nya itu berada di dekat 0,5, maka semakin memenuhi asumsi distribusi normal multivariate atau bivariate dalam hal ini. Ini ya pernyataannya di Jansen-Witten. Ini lepas dari banyaknya sampel memang kecil ya. Jadi memang sampel itu kan memang harus representatif. Cuman di sini untuk kemudahan memberikan contoh, ya diberikan sampel sejumlah 10 ya. Jadi kita sementara abaikan dulu jumlah sampel yang kecil ya, yang tidak representatif. Cuma kita fokus pada cara bagaimana kita mengambil keputusannya, kesimpulannya. Gitu. Ya kan? Di sini dinyatakan karena 0,4 masih jauh dari 0,5 gitu ya. Nyatakan data tidak memenuhi asumsi distribusi normal bivariate. Nah, sekarang bagaimana ini contoh yang kedua? Dengan cara yang ini banding 1,39 juga. Ini proporsinya ada berapa nih? Square distance-nya sudah dihitungkan. Datanya juga 10 gitu ya. Ini sesuai. Berapa proporsinya? 7/10. Nah, 0,7. Berarti keputusannya, kesimpulannya bagaimana? Memenuhi asumsi distribusi normal bivariat atau tidak? Masih belum memenuhi. Tidak memenuhi. Alasannya? Masih jauh dari 0,5. Tidak Jauh beraja dari 0,5. Ya, ini datanya dari Jansen berbeda versi ya. Nomor apa versi ke berapa ya? Ya, intinya beda versi gitu, datanya beda ya. Tapi di sini nama variabelnya sama, kemudian juga terkait perusahaan, sejumlah perusahaan. Nah, ini dituliskan di sini lepas dari ukuran sampel yang kecil 0,7 ini jauh gitu ya dari 0,5. Sehingga disimpulkan data tidak berdistribusi normal bivariate. Jadi jelas ya, bukan berarti semakin besar proporsinya itu semakin berdistribusi normal, bukan. Nah, di sini Anda bisa membaca langsung. Jadi ya proporsi yang mendekati 0,5. Tadi karena apa? Tadi karena kriterianya memang menggunakan alfa 0,5. Jadi dasar pemikirannya itu
seperti confident interval gitu ya. Kalau kita ya confident interval 95%, katakanlah untuk mu. Itu artinya kalau kita punya 100, ya punya 100 confident interval, berarti artinya apa kalau 95%? Kita yakin 95-nya dari 100 itu akan berada di dalam confident interval tersebut, kan gitu ya. Begitu pula untuk tadi, kan tadi alfanya 0,5 gitu ya. 0,5. Berarti kita mengharapkan proporsinya juga ada di sekitar 0,5 gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian ini nah, bisa dicoba sendiri untuk itu. Yang berikutnya adalah plot chi-square. Jadi ini masih saya lanjutkan karena ini masih berhubungan dengan square distance tadi. Kalau membuat plot chi-square untuk menguji asumsi tadi, ini diurutkan, ini square distance-nya itu diurutkan. Nah, kemudian kita hitung kuantil chi-square-nya dengan memasukkan nilai C ini. Jadi maksudnya di sini kuantil chi-square itu adalah kalau kita punya probabilitas kumulatif chi-square itu berapa nilai chi-square-nya gitu ya. Seperti Anda kalau distribusi normal itu ya. Kalau Anda punya peluang kumulatif 0,95, berapa nilai Z-nya? Nah, itu juga begitu di sini. Ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan angka di sini peluang kumulatif, ya masukkan C-nya ini. Dengan peluang kumulatif ini berapa nilai tabel chi-square-nya gitu kan. Ini sama saja dengan nilai inverse CDF. Atau INV CDF. Nah, ini yang diplotkan. Jadi dua variabel yang berbeda itu diplotkan. Ini mewakili data sampel secara empiris. Ini mewakili secara teoritis.
Ya, mohon maaf terganggu tadi ya. Jadi semakin linier antara square distance dengan nilai inverse CDF tadi, semakin memenuhi asumsi distribusi normal bivariate. Ini secara deskriptif ya. Nah, ini bisa diuji signifikansinya, linearitasnya ini. Ini statistik ujinya. Statistik ujinya tadi sama halnya seperti menghitung koefisien korelasi tadi rumusnya. Jadi ini kovarian antara square distance dengan nilai inverse CDF tadi. Menghitung koefisien korelasi seperti biasa ya. Kemudian H0 ditolak jika di sini nilai statistik ujinya kurang dari nilai tabel. Jadi seperti ditunjukkan di sini, ini nilai square distance, kita punya dua variabel. 1, 2, ini square distance-nya untuk setiap vektor observasi. Kemudian diurutkan square distance-nya. Kemudian ini nilai inverse CDF, nilai chi-square. Itu yang diplotkan ini secara deskriptif cukup linier. Jadi diduga datanya itu adalah distribusi normal bivariate. Nah, kemudian kita uji gitu ya. Alfa 0,05 dan N-nya tadi datanya 24. Itu 0,957. 0,97, sementara koefisien korelasinya 0,990. Jadi disimpulkan data itu memenuhi asumsi distribusi normal. Karena di sini lebih dari nilai tabel 0,957. Jadi kembali ke tadi ya, ketentuan tadi. Tolak H0 itu jika tadi koefisien nilai R-nya itu berada lebih kecil ya. Sementara ini kan lebih tinggi, sehingga tadi memenuhi asumsi distribusi normal bivariate. Nah, untuk metode yang kedua ini, kita bisa lakukan untuk berapapun variabelnya. Jadi P variabel 2, 3, atau berapapun gitu ya. Sementara untuk yang proporsi tadi biasanya dibatasi untuk dua variabel ya. Batasi untuk dua variabel saja. Jadi misalkan kita punya lebih dari dua variabel, maka pengujiannya dilakukan secara berpasangan gitu ya. Misalnya 3 variabel ya antara 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 gitu. Jadi ini yang untuk uji plot chi-square ini yang lebih general gitu daripada yang uji proporsi tadi. Saya kira itu materi kita pada siang hari ini. Silakan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu diperjelas atau disampaikan. Permisi Bu, untuk kode absensinya masih belum ada ya? Oh, belum absen ya ini tadi? Iya Bu, belum ada.
Oh iya, iya, sebentar. Hadir semua ini 34. Ada yang hadir dengan 2 device ini. Iya Bu, saya pakai 2 device ini. Oke. Jadi total kan 32 ya? 32, iya hadir semua Bu Ya, berarti. sudah. Oke. Nanti saya handle ya. Baik, Permisi Bu. Bu, Iya, Fajar. untuk perempuan Kamis juga masih belum di present sih. Yang di mana? Yang pertemuan Kamis. Kamis. Iya, Oh, nanti saya cek lagi. iya baik Bu. Pertemuan pertama sudah ya? Yang pertama sudah. Oke. Tapi Ibu mohon maaf, saya pertemuan pertama belum diabsenkan karena waktu itu error, Bu. Sebentar. Saya cek sekalian daripada lupa ya. Untuk yang mungkin ya mohon maaf, untuk yang mungkin sudah oke PSSN-nya bisa meninggalkan tempat. Untuk yang sekiranya ada yang perlu dikoreksi, absensinya bisa tetap di tempat. Saya akhiri ya teman kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Semoga cepat sembuh Ibu. Ya, terima kasih. Sebentar.